Halo Sobat BC, saya Atika dari Bea Cukai Kupang. Tahukah Sobat BC tentang ketentuan terbaru mengenai barang kiriman? Barang kiriman adalah barang yang dikirim oleh perorangan atau badan usaha melalui penyelenggara pos. Barang kiriman ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang berasal dari luar negeri. Untuk barang kiriman yang diawasi oleh Bea Cukai, hanya barang kiriman yang berasal dari luar negeri. Nah, Sobat BC, tadi Atika sudah sedikit menyinggung tentang penyelenggara pos. Penyelenggara pos itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyelenggara pos yang ditunjuk. Dalam hal ini yaitu PT Pos Indonesia. Yang kedua, perusahaan jasa titipan. Di antaranya DHL, FedEx, JNE, dan masih banyak lainnya. Ketentuan terbaru mengenai barang kiriman diatur dalam PMK nomor 199 tahun 2019. Tujuan dilakukannya perubahan ketentuan barang kiriman antara lain menciptakan perlakuan perpajakan yang adil antara produk lokal dengan produk impor, sehingga dapat melindungi industri kecil menengah dari serbuan produk impor dengan harga yang murah. Selain itu juga untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah barang kiriman impor e-commerce agar tidak terjadi praktek-praktek kecurangan dalam perdagangan. Sebelum kita pelajari perubahannya secara detail, Tika jelaskan dulu beberapa istilah tentang barang kiriman ya. Secara garis besar, PMK 199 tahun 2019 mengatur perubahan tentang de minimis threshold, tarif bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, serta simplifikasi prosedur kepabeanan. De minimis threshold adalah batas fasilitas pembebasan nilai impor yang diberikan kepada barang kiriman, semula sebesar 75 US dollar per penerima barang per hari menjadi 3 US dollar per kiriman. Nah, setelah Tika jelaskan tentang de minimis threshold, pasti Sobat BC banyak bertanya-tanya nih. Untuk itu, Tika jelasin ya. Kenapa sih menjadi 3 US dollar dan fasilitasnya dibatasi per kiriman? Yang pertama, harga rata-rata impor barang kiriman pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 3,8 US dollar per dokumen. Yang kedua, untuk menghindari splitting dokumen. Beban biaya splitting dokumen kurang lebih sebesar Rp12.000 lebih besar dari nilai pajak yang dihindari jika melakukan splitting di bawah 3 US dollar. Pengenaan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor barang kiriman dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, untuk barang dengan harga sampai dengan 3 US dollar menggunakan dokumen consignment notes dengan diberikan pembebasan atas bea masuk namun tetap dikenakan PPN sebesar 10%. Yang kedua, untuk barang dengan harga di atas 3 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar tetap menggunakan dokumen consignment notes tapi dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dan dikenakan PPN sebesar 10%. Yang ketiga, untuk barang dengan harga di atas 1.500 US dollar menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang ataupun pemberitahuan impor barang khusus dengan menggunakan tarif MFN, yaitu tarif yang berlaku secara umum di negara-negara anggota WCO. Dengan catatan, PPH dikecualikan dari pungutan dengan pertimbangan impor barang kiriman pada umumnya merupakan barang konsumsi akhir. Dalam aturan ini, pemerintah memberlakukan tarif khusus untuk beberapa produk, seperti tas, sepatu, dan produk tekstil. Untuk tas, akan dikenakan bea masuk sebesar 15-20%, untuk sepatu, akan dikenakan bea masuk sebesar 25-30%, dan untuk produk tekstil, akan dikenakan bea masuk sebesar 15-25%. Mengapa produk-produk tersebut dikenakan tarif yang berbeda? Karena impor barang kiriman atas produk-produk tersebut mencapai 63% dari total importasi barang kiriman. Selain itu, untuk mencegah pergeseran impor via barang kiriman, karena tarif tunggal 17,5% jauh lebih rendah dibandingkan tarif MFN, yaitu sebesar 32,5-50%. Selain produk-produk yang sudah Atika jelaskan sebelumnya, ada satu produk yang dikenakan tarif khusus, yaitu buku ilmu pengetahuan dengan tarif bea masuk sebesar 0%, PPN 0%, dan PPH 0%. Pembebasan pungutan cukai diberikan pada barang kiriman dalam jumlah tertentu, berupa rokok sebanyak 40 batang, cerutu sebanyak 5 batang, tembakau iris sebanyak 40 gram, dan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 350 ml. Sedangkan pada hasil tembakau lainnya yaitu 20 jika berbentuk batang, 5 jika berbentuk kapsul,
30 ml jika berbentuk cairan, 4 jika berbentuk katrit, dan 50 gram jika berbentuk lainnya. Nah Sobat BC, sudah cukup jelaskan tentang ketentuan barang kiriman? Kalau masih ada yang ditanyakan, bisa menghubungi nomor layanan informasi Bea Cukai Kupang di bawah ini ya, atau juga bisa melalui media sosial kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang tahu tentang ketentuan terbaru mengenai barang kiriman. Dadah!